Assalamualaikum, welcome to Dea Channel. Nah, di video kali ini saya mau memberi tutorial cara membuat database menggunakan MySQL PHP MyAdmin, merelasikan tabel, memasukkan data ke dalam tabel, dan menggabungkan tabel menggunakan perintah inner join. Nah, terlebih dahulu, pastikan aplikasi SAM sudah terinstall di laptop kita ya. Kemudian langsung kita buka SAM Control Panel. Kemudian, klik Start pada Apache, MySQL, dan FileZilla. Kemudian, kita buka Google Chrome dan ketikkan localhost php myadmin. Setelah itu, kita klik New. Nah, di sini saya mau membuat nama database-nya yaitu nama saya sendiri, Dea Zen Putri. Klik Create. Nah, di sini saya membuat sebanyak 2 tabel. Nah, tabel pertama saya membuat dengan nama tabel trans dengan jumlah kolom sebanyak 8 kolom. Klik Go. Nah, untuk di field pertama saya mau isi dengan kode trans dengan tipe data in dan jumlah karakter sebanyak 40. Nah, di kode trans saya mau membuat dia sebagai primary key. Perlu diketahui dari penjelasan primary key yaitu suatu kata kunci atau suatu aturan yang berguna untuk memastikan bahwa setiap baris data di dalam suatu tabel bersifat unik atau berbeda antara baris satu dengan yang lainnya. Nah, maka saya mau membuat kode trans sebagai primary key. Kita klik Go. Di field kedua, saya mau isi dia dengan kode tamu. Dengan tipe data in dan jumlah karakter sebanyak 40. Di field ketiga, saya mau isi dia dengan kode kamar dengan tipe data in dan jumlah karakter sebanyak 40. Di field keempat saya isi dengan tanggal check-in dan tipe data date karena dia tanggal. Dan selanjutnya uang muka, varchar, in, dan jumlah karakter sebanyak 40. Nama inap, varchar, jumlah karakter 40, dan terakhir total biaya dengan tipe data in dan jumlah karakter sebanyak 40. Maka klik save. Nah, inilah isi field pada tabel trans. Nah, selanjutnya saya mau memasukkan data pada tabel trans menggunakan perintah insert. Nah, perlu diketahui fungsi insert yaitu untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam suatu tabel. Nah, di sini kita gunakan perintah SQL insert into nama tabel yaitu tbtrans value. Nah, di sisi kanan kita sudah ada field yang harus kita isi pada tabel trans. Maka yaitu kode trans 123 dan selanjutnya hingga total biaya. Nah, untuk angka 0 pada MySQL itu tidak terbaca. Jadi usahakan tidak usah pakai angka yang bernilai 0.
Nah, klik go. Nah, data sudah berhasil kita insert. Selanjutnya kita melihat data yang telah kita masukkan tadi. Nah, inilah dia data yang telah kita masukkan tadi menggunakan perintah insert. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya saya mau membuat tabel baru dengan nama tabel tamu dengan jumlah kolom sebanyak 6 kolom. Nah, di sini sudah ada 4 dan kita tinggal menambahkan 2. Nah, untuk di field pertama saya mau isi dengan kode tamu dengan tipe data in dan jumlah karakter sebanyak 40. Nah, kode tamu saya mau menjadikannya sebagai primary key. Di field kedua ada nama tamu dengan tipe data varchar dan jumlah karakter 40. Kemudian jenis kelamin dengan tipe data varchar dan jumlah karakter 40. Kemudian warga negara dengan tipe data varchar dan jumlah karakter sebanyak 40. Kemudian ada alamat dengan tipe data varchar dan jumlah karakter sebanyak 40 juga. Dan yang terakhir itu nomor telepon dengan tipe data in dan jumlah karakter 40. Nah, selanjutnya kita klik save. Nah, inilah isi field yang ada pada tabel tamu. Nah, selanjutnya saya mau menentukan kandidat key-nya. Karena saya kelupaan pada tabel trans tadi, saya belum menentukan kandidat key-nya. Nah, ini kita selesaikan untuk tabel tamu dulu. Menentukan kandidat key-nya. Untuk melihat kandidat key-nya, seperti biasa kita bisa mengklikkan indexes. Nah, inilah kandidat key yang ada pada tabel tamu. Nah, selanjutnya kita mau menentukan kandidat key pada tabel trans. Kandidat key pada MySQL di sini disebut juga dengan index. Nah, selanjutnya saya mau memasukkan data pada tabel tamu menggunakan perintah insert yang fungsinya sudah saya jelaskan pada penginputan data pada tabel trans tadi. Kemudian klik go. Data telah berhasil dimasukkan. Setelah itu, kita bisa lihat data yang telah kita masukkan pada tabel tamu tadi. Seperti inilah tampilannya. Selanjutnya, saya mau menampilkan entity pada tabel trans menggunakan perintah SQL select. Klik nama database, kemudian klik SQL, dan di sini kita ketikkan perintah select, di mana fungsi perintah select ini adalah untuk mengambil data atau menampilkan data
dari satu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Nah, jadi fungsi select sendiri yaitu untuk menampilkan data dari suatu tabel. Nah, di sini kita ketikkan select, kemudian entity dari tabel trans seperti kode trans, kode tamu, kode kamar from tabel trans. Nah, dari perintah ini kita bisa mendeskripsikan untuk menampilkan kode trans, kode tamu, dan kode kamar dari tabel trans. Klik go. Nah, maka dia akan menampilkan hasil yang seperti ini. Karena kita hanya meminta kode trans, kode tamu, dan kode kamar saja. Nah, setelah itu saya mau menggabungkan dua tabel menggunakan perintah inner join dengan perintah SQL atau sintak SQL sebagai berikut. Select di mana perintah inner join merupakan perintah untuk menggabungkan beberapa tabel. Nah, di sini kita menggunakan kode tamu karena kode tamu yang saling berkaitan pada tabel trans dan tabel tamu. Nah, inilah tampilannya dari kedua tabel tersebut. Nah, sudah terlihat jelas ya. Oke, selanjutnya saya mau menampilkan kedua tabelnya sekaligus menggunakan perintah select bintang from nama tabel. From tabel trans, tabel tamu. Klik go. Nah, tampilannya sama seperti kita menggunakan perintah inner join ya, hanya saja perintahnya yang berbeda. Nah, yang kedua ini yang lebih simple daripada inner join. Nah, selanjutnya kita mau membuat relasi pada tabelnya. Kita klik more, design. Nah, di sini kita bisa pilih create relation dan menentukan reference key-nya dan foreign key-nya. Nah, di sini kita pilih fitur cascade. Sedikit saya jelaskan tentang keempat fitur ini. Nah, fungsi dari fitur cascade yaitu jika kita menghapus atau merubah baris data pada tabel, maka secara otomatis akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel tamu. Oke, untuk fungsi set null sendiri yaitu
Jika kita menghapus atau merubah baris pada tabel trans, secara otomatis akan merubah baris dalam tabel tamu menjadi nul pada kolom yang terelasi. Nah, hal ini dapat dilakukan jika kolom foreign key tidak memiliki pengaturan not null. Nah, untuk fitur no action dalam standar SQL berarti tidak merubah apapun pada tabel anak jika kita merubah data pada salah satu tabelnya. Nah, yang terakhir yaitu fitur restrict, di mana fitur ini memiliki fungsi jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel trans, maka tidak akan diperbolehkan jika pada tabel tamu masih ditemukan relasi datanya. MySQL dapat menolak perintah perubahan atau penghapusan tersebut. Nah, itulah fungsi dari keempat fitur ini. Nah, kita akan memilih cascade. Kita klik OK. Nah, tabel telah berhasil terelasi. Seperti itulah tutorial cara merelasi tabel, cara membuat database menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Semoga bermanfaat.